Kamu belum ganti itu di bawah, kanan bawah. Login. Ya. Oh. Oh. Oke. Masih Kak. Kelihatan ya? Oke, jadi sebelum masuk ke Konban, jadi aku mau jelasin dulu sedikit. Hari ini kita mau belajar SQL. Jadi SQL itu apa sih? Nah, jadi SQL itu server yang yang akan kita gunakan, tapi dia itu langsung di dalam perangkat HP kalian. Jadi misalnya ini kotak ini adalah satu ruang lingkup. Jadi di dalam HP ini kalian bisa buat SQL atau menyimpan data. SQL ini juga menyimpan data. Contoh kalau kalian login tuh, itu kan ada nama, email, password, jadi disimpannya ke SQL. Nah, terus SQL-nya ini, SQL-nya itu berada di dalam langsung dalam apa emulator kalian. Beda dengan SQL. Itu SQL tadi. Kalau SQL itu beda. Jadi kalau SQL itu nanti kalian juga akan belajar habis belajar SQL. Nah, jadi saya juga akan belajar namanya SQL. Nah, untuk database itu pakai MySQL. Jadi SQL itu sebenarnya banyak jenis ya, ada Postgre, MySQL, dan lain-lain. Nah, kalau cara kerja dari kalau menggunakan MySQL sendiri itu dia itu SQL-nya itu terpisah. Jadi misal ini kan apa aplikasi mobile kalian. Nah, untuk untuk apa merequest data ke database itu dihubungkan menggunakan API. Nah, API ini dibuat pakai bahasa pemrograman mungkin nanti pakai Laravel, frameworknya CI, kode Twitter kalau aku baca di modul ya. Nah, nanti API-nya dibuat pakai itu untuk melakukan request ke database. Jadi ini tuh terpisah juga. Nah, mungkin agak berat sih nanti kalau mulai masuk di SQL karena kalian tuh harus menjalankan. Jadi kalian itu Jadi kalian tuh harus running di running mobile kalian. Habis itu kalian harus running back end-nya dan kalian harus nyalakan SQL-nya pakai exam. Nah, lumayan berat sih. Nah, untuk menguji
API-nya nanti kalian bikin, aku cuma nyaranin yang yang laptopnya kuat itu nanti pakai Postman aja. Ini nanti pakai ini aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi Postman itu yang nanti untuk menguji API-nya itu API yang kalian buat itu udah berhasil atau belum. Nah, untuk SQL itu dia langsung dalam satu lingkup, dimana emulator kalian di dalam emulator kalian itu langsung membuat sebuah SQL. Jadi itu namanya SQL. Nah, bedanya itu kalau di SQL dia itu nggak bisa kompleks, jadi dia itu nggak bisa berelasi. Nah, untuk yang di SQL ini dia bisa berelasi. Contohnya berelasi, misal ada tabel user dan ada tabel barang. Nah, jadi di tabel barang itu kan harus tahu ya barang itu punya user mana, sedangkan di SQL itu nggak bisa. SQL itu biasa digunakan untuk contohnya itu to-do list. Buat to-do list itu bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Pak, mungkin tadi yang 3 gambar itu boleh dijelasin ulang nggak? Alurnya tadi Pak ya. Jadi, Yang 3 ya. nah, jadi harusnya ini materi minggu depan sih, tapi kalau deh. Jadi setelah belajar SQL, kalian akan belajar juga SQL. Jadi SQL ini dipakai untuk membuat aplikasi-aplikasi kompleks. Nah, jadi kalau di SQL itu dia terpisah-pisah ya. Beda sama SQLite, jadi SQLite itu satu lingkungan, satu environment. Kalau SQLite kan SQL-nya dibuat di dalam perangkatnya ya. Kalau SQL itu enggak, jadi dia terpisah-pisah. Ya, ini nanti aplikasi mobile kalian. Nah, aplikasi mobile kalian kan butuh data, pengen data ke server ya, atau SQL. Nah, itu dihubungkan pakai API. Jadi API ini penghubung kalian nge-request data ke server. Contohnya biar kalian login kan, login itu kan butuh email password. Nah, kalian dari sini kan ngirim data email password. Nanti butuh bantuan REST API, untuk nge-request ke SQL. Nah, nanti dibalikin lagi sama SQL-nya melalui API, baru ditampilkan di perangkat. Nah, untuk yang API ini nanti dibangun menggunakan untuk kita praktiknya nanti mungkin dibangun pakai PHP, pakai framework, kode igniter atau CI4. Mungkin kalian sudah familiar ya sama PHP. Jadi seperti itu. Nih, atas contoh API itu kalian kemarin mau itu, jadi nggak tahu. Nah, jadi REST API itu bentuknya seperti ini. Nah, misal kalian tuh login ini ada URL, kalian ngirim email sama password, nanti outputnya ada di sini, contohnya mati sih, juga bisa dicoba. Ya mungkin yang merasa laptopnya kuat bisa pakai Postman, dan yang
yang nggak kuat bisa pakai Thunderblade di extensionnya nanti. Nah bisa juga kalau aku di dalam PS4. Oke, kita langsung ke materi aja. Buat kalian yang mau jadi programmer, misalnya ada mau jadi programmer, itu wajib banget sih belajar apa Git. Oke, jadi sambil nunggu kalian ke apa ke Google, coba ketik SQLite. Terus kalian klik aja. Nah di sini ada, jadi kita mau pakai SQLite, kita mau install dulu ya. Jadi langsung aja di terminal tambahin. Nggak bisa. Lalu kita juga butuh patch provider. Jadi kalian install aja dua ini, SQLite, SQLite dan patch provider ya.
Nah, jadi setelah kalian install nanti di paspet.yaml-nya itu muncul ada SQF Flights dan Flight Provider. Jangan lupa di Ctrl S dulu ya. Kalau dia nggak save, kalau desktop kalian nggak auto save. Nah, jadi kita hari ini mau implementasikan SQLite-nya di bagian keranjang. Kak, maaf sebentar. Ini tadi saya ketinggalan di download path providernya gimana tadi, Kak? Ini provider Mau installin, diinstalin. ya, baru ini copy aja. Ini lanjut ya. Jadi di sini kalian kan delete, kalian nanti harus buat folder yang service. Jadi di folder service ini nanti buat nampung kondisi-kondisi untuk melakukan permintaan ke server ya, SQLite-nya. Dalam service ini kalian buat folder lagi database. Dan kalian buat folder tab. Lalu yang di folder database kalian buat file database.dart ya. Lalu kita di file database ini kita mau buat nanti database ya, buat nampung data-datanya kayak nama produk dan lain-lain itu di file ini. Ini biar mempercepat, copy aja kodenya. Jadi kode ini tuh nanti ngebuat database-nya, ngebuat tabelnya. Seperti sebenarnya user ini nggak kepake ya nanti. Dan kita pakai itu cuma table card aja. Nah, jadi kita sesuaikan dalam masing-masing ini kan nanti punya ID, tipe datanya integer, dimana dia primary key. Nah, saya kurang tahu ya apakah di SQLite itu bisa primary key, tapi primary key ini biasa digunakan untuk SQL. Terus auto increment ini dia itu maksudnya ketika
menambah data baru, maka ID-nya itu nggak duplikat sama. Oh, salah, sorry. Jadi auto increment itu ketika kalian nambah barang, ID-nya itu ketambah sendiri tanpa duplikat. Karena pada saat kalian menambah, kalian kan cuma ngirim name, price, sama quantity tanpa ngirim data ID. Jadi nanti ID-nya itu ke simpan sendiri, ketambah sendiri lah. Lalu kita butuh text buat name-nya ini, itu tipenya text. Lalu untuk price itu integer dan quantity-nya itu integer. Nah, dari database ini kita mau buat lagi untuk controllernya. Jadi controller itu yang nanti menangani permintaan dari UI-nya ke database. Ibaratnya dia REST API lah. Ini kodenya juga copy aja. Ini kalian bisa akses di GitHub ya, atau perlu aku kirim nggak ke grup? Kenapa, Kak? Ini kodenya perlu dikirim ke grup nggak? Atau bisa diakses? Boleh, Kak. Boleh Kak, boleh. Nah, kode pertama itu yang buat database ya. Yang kedua baru helper. Ya, jadi aku ngejelasin ya kode yang helper. Jadi di helper ini fungsinya untuk sebagai penghubung lah antara UI-nya dan database. Contohnya di sini ada insert. Di sini ada sebuah metode insert, di mana metode ini yang untuk feature ini artinya asinkronus ya. Asinkronus itu dia itu bisa melakukan permintaan tanpa menunggu permintaan lainnya hingga selesai. Contohnya kalau misal contoh sederhana itu misal di kafe atau restoran itu tempat makan. Jadi misal ada pelanggan A dan pelanggan B. Ketika pelanggan A datang, pasti klien akan melayani. Nah, nanti klien itu nanya menu apa aja yang akan dipesan, lalu nanti dari klien itu ngasih tahu ke kitchennya untuk dibuatkan pesanan dari pelanggan A. Nah, untuk asinkronus gitu, lalu ada pelanggan B datang. Jadi klien itu nggak harus nunggu makanan pelanggan A selesai baru dia layani pelanggan B, tapi langsung dilayani ketika pelanggan B datang. Beda sinkronus. Kalau sinkronus itu
kebalikannya aja. Jadi dia itu harus nunggu dulu makanan dari pelanggan A, baru pelanggan B dilayani. Oke, untuk yang kode di sini, jadi ini fungsinya untuk menambah item ya. Dimana tipe datanya void. Void itu nggak ada kembalian. Jadi kita menambah, tapi kita nggak ngebalikin apa-apa gitu maksudnya. Nah, di sini kita pakai asinkronus. Kalau asinkronus pasti ada await-nya. Nah, terus ya di sini ada sebuah variabel dengan uh, data helper. Ini connect-nya langsung ke database-nya. Jadi ini tuh fungsinya untuk membuat koneksi ke database. Lalu ada fungsi untuk mengambil semua item dari cart. Ini bisa dilihat. Nah, kalau di sini karena kita mau ngambil data-datanya, jadi dia tuh nggak bisa void. Jadi di sini tipe datanya list dan isi datanya string dinamik. Dan yang perlu diperhatikan juga ini beda-beda ya. Kalau insert itu buat nambah, query itu untuk nge-get. Kalau di sini ya query itu untuk get. Ini ada update, cuma update nggak kepake sih nanti. Ini saya jelasin aja. Jadi update ini kalau kalian mau nanti mau diupdate, itu kan pasti ngirim ID-nya, ID berapa yang mau diupdate dan quantity berapa, quantity-nya, quantity yang baru ada method update. Nah, update-nya itu berdasarkan ID-nya di berapa. Lalu karena kalian mau update quantity, kalian juga harus mengirimkan quantity yang baru ke dalam SQL-nya. Nah, di sini ada cart. Cart ini buat dia itu ngebaca dari database table yang udah dibuat. Tabelnya cart, ini disesuaikan ya. Kalau tabelnya user juga. Lalu ini untuk menghapus. Kalau menghapus item itu kan pasti butuh ID ya. Item mana sih yang akan kita hapus? Jadi kita harus lempar ID nanti dari screen yang ada di view. Kita lempar ke dalam cart. Baru nanti dihapus di table cart berdasarkan ID yang dilempar. Terus dan ini nge-clear semua, fungsinya untuk nge-clear semua, jadi semua datanya nanti dikosongkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kemarin saya sempat pernah buat model. Jadi sebenarnya itu ada juga yang namanya model. Jadi model ini buat nampung bukan buat nampung, tapi buat mendefinisikan tipe-tipe data dari variabel-variabel kalian. Apa sih namanya? Bukan. Ini nama-nama table, bukan nama table, value, nama kolom ya, nama kolom kalian. Jadi itu dibuatnya di model. Cuman kemarin aku sempat buat cuma nggak kepake, jadi ini di skip aja, mungkin untuk nextnya aja. Oke, setelah kita buat database dan buat controller kan, kita akan implementasikan dari card ini, kita akan koneksikan bagaimana data-datanya kita bisa tambah.
Yang ini kalian dalamnya nih hapus aja. Finalnya juga dihapus karena kalau final kan nggak bisa berubah-berubah ya isi listnya ini. Jadi kita mau buat dia bisa berubah-berubah. Oke, karena kita sudah buat controllernya tadi, jadi kita import dulu ke kartu helpernya. Kita import controller yang sudah kita buat. Kita buat simbol namanya. Kita copy aja. Oke, kita buat variabel dulu buat kartu helpernya. Terus kita buka one. Kita buat app barnya dulu. Jadi di app bar nanti kita buat biar bisa ditambah. Ini kalian bisa buat action container sama namanya row. Kalau row berarti harus ada children. Kita mau kasih icon. Oke. Ini jangan lupa di import karena saya pakai icon plus. Import dulu. Nah sebenarnya oke, kalian tuh harus pintar-pintar baca errornya. Ya di sini undefined language path berarti dia tuh nggak ke define. Kalau kalian baca errornya yang pakai error line berarti dia itu belum diimport.
Jadi kita harus import dulu. Wait, bentar. Kenapa nggak keluar? Ya bentar ya. Ini kenapa lempak ya? Oh, no. Oke, jadi aku kasih aja kodenya. Ini untuk di card. Jadi kalau kalian sudah copy, nanti kalian bisa nambahin produk. Ya. Ini bisa ya kok dia masih merah-merah ya kok. Terus section. Kamu udah coba ke paspek.
Ya. Tuh, coba buka lagi kode yang ke atas ke helper ke navigation kan. Oh ini kamu ubah namanya itu harusnya kart aja ya karena kamu ngopi kode itu kan Iya. di atas naik ke atas itu kan nama kelasnya yang paling atas gue lupa kelas kart Ini Kak. atas gitu yang saya kan sama lu bisa kart itu tapi harus ubah mending ubah di anu deh mending kamu ubah di navigation aja itu teksnya lagi kontrol S terus apa ya dari bawah kontrol S itu card item coba ke widget cardmu namanya apa ya itu caranya isi file Gimana Kak? itu ya widget 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 ini enggak ada widget ini ya kita tuh kamu nama kelasnya cuma card item balik lagi lagi coba kayak Terus ya Kak. coba kamu select semua dulu kontrol A ya. Hapus kontrol C dulu hapus kontrol V Coba dites dulu. Kontrol S coba. Tes. Coba keluarkan passwordnya, baru buka lagi. Ya. Sudah bisa Kak? ya. Oke, jadi kalau misal kalian udah bisa jadinya seperti ini, jadi kalian bisa hapus dan bisa nambahin ini produknya. Nah kalau ini kenceng ya. Bisa cuma nggak bisa. Nah untuk penghapusnya kalian bisa scroll aja ke kiri. Jadi dia akan menghapus berdasarkan aja. Oke, mungkin aku jelaskan aja di sini dari kodenya, dari fitur tambahnya dulu ya. Jadi kan kalian di sini buat fitur tambah. Nah di fitur tambah ini kalian buat di app bar
sini kalian lihat lebar. Nah, di action ini punya ada kontainernya, dimana kontainer ini terdiri ada 2 button. Yang pertama ada button delete, ini delete all ya, jadi dia akan menghapus semua item-item yang ada di cart. Dan ini ada button untuk nampilin pop-up-nya. Nah, untuk membuat pop-up-nya itu di sini saya pisah aja. Saya buatin function karena takutnya biar kodenya nggak kepanjangan aja, dan maintenance-nya juga enak. Jadi kalau ada error nggak panjang. Nah, di function ini taruh bisa ya dibuat. Saya belum bisa. Oke, hapus. Oke, bisa deh. Berarti kalian cuma yang di sini tadi hapus ya. Satu aja, langsung taruh ini. Oke, jadi di sini kan saya buat sebuah function. Functionnya ini untuk menambah item. Sekaligus function ini nanti untuk menampilkan sebuah pop-up. Pop-up yang gini ya. Nah, untuk pop-up-nya itu sini aku pakai alert dialog. Terus pop-up ini ada banyak jenisnya juga, tapi kalian baca-baca aja dari di dokumentasi Flutter. Terus di sini ada title-nya. Ini kontennya. Kontennya di sini saya buat text field buat inputan masing-masing ini. Jadi kalian sebenarnya bisa nge-custom lagi. Enggak defaultnya enggak kayak gini. Ini bisa di-custom. Di sini saya buat 3 text field atau text inputannya nanti. Yaitu ada nama produknya, terus ada jumlah dari produk dan harga dari produknya. Nah, di sini untuk yang text fieldnya kalau di mobile kan cuma muncul angka, itu karena dikasih di keyboardnya itu text input tipenya tuh number, jadi dia dibatasin. Nah, lalu alert ini atau pop-up ini tuh punya action. Nah, actionnya ini buttonnya. Nah, buttonnya itu ada 2. Kalau button yang pertama itu cancel. Kalau cancel itu buat menutup pop-up-nya. Jadi dia pop-up-nya tuh tertutup kalau diklik. Lalu ada yang namanya ada button juga untuk nambah. Nah, di button ini dikasih kondisi. Jadi ini kalau diklik, lalu buttonnya kita buat ya asinkronus. Terus buat kondisi,
Dimana ini kondisinya ini eh, ini namanya hand controller itu nggak boleh balik kan? MP apinya nggak boleh kosong ya? Oh ya, jadi di sini kita buat kondisi jika name, quantity dan price-nya itu harus ada nilainya, nggak boleh kosong. Nah, jadi nggak boleh kosong. Kalau misal kondisi ketiga-tiga ini terpenuhi, maka dia akan dijalanin selanjutnya, dimana kita ubah dulu tipe datanya. Ini kita ubah ke teks get name karena untuk menampung inputan itu masih dalam bentuk seperti ini, text editing controller. Nah, jadi setiap inputan kalian itu pasti wajib membuat seperti ini, buat sebuah variable text editing controller. Nah, lalu ketika datanya sudah masuk ke dalam sini, kalian sebelum dikirim ke database itu harus di-convert terlebih dahulu. Di sini saya convert datanya string jadi teks. Terus quantity ini di convert jadi integer. Nah, ini di sini saya buat kondisi kalau misal dia itu string atau kondisinya error, maka dia itu angka 1 yang akan menggantikan kondisinya. Ya tadi kan saya ketik string ya. Nah, ketika string itu di-convert ke integer kan nggak bisa ya. Nah, jadi karena nggak bisa, itu angka 1 ini buat ngegantiin nilai dari quantity-nya karena tadi itu inputannya string. Sama juga price itu jadi 0, bisa juga kalian ubah jadi 1. Oke, lalu nah di sini kalian buat sebuah fungsi untuk nampung nama, quantity, dan price-nya yang sudah kalian buat. Terus untuk ID-nya ini kalian buat ya ID ID-nya ditambah ya. Jadi ID-nya itu bakal dibuat unik dengan cara nanti ditambah dengan date time waktu sekarang. Jadi ID-nya nggak ada yang duplikat. Nah, setelah kalian menambah, kalian harus mengirimkan data inputan ini yang sudah kalian masukkan itu ke nah kalian harus ngirim data-datanya ini ke card itemnya, ke controllernya. Nah, di controller ini nanti menangani permintaan kalian. Ya, contohnya di sini kalian mau tambah, nanti dia yang nambahkan ke dalam table card datanya. Terus nah, ketika berhasil ditambahkan seperti ini, dia itu akan nge-load itemnya lagi. Gimana sih kalau caranya? Dia ketika kalian nambah barang itu langsung muncul juga, itu kalian harus nge-load ulang lagi. Jadi di sini saya sudah buat kondisinya. Nah, jadi
fungsi dari ini tuh buat nge-load, buat ngambil itemnya yang dari SQLite-nya, dari database-nya, biar ditampilkan di halaman ini. Nah, di sini juga ada kondisi init state. Jadi init state itu kondisi buat ketika pertama kali halamannya diakses. Jadi dia itu akan menjalankan load card item atau dia akan menampilkan itemnya seperti ini. Nah, jadi pas pertama kali masuk tuh dia tuh ngambil data-data itemnya di database. Nah, load card item ini terhubung sama controller di card helper. Jadi sebenarnya logikanya itu dia dari screen ini melakukan permintaan ke mengirim data atau melakukan permintaan ke controller. Ini saya nyebutnya controller ya. Ini controller. Nah, controller ini yang berhubungan nanti ke dalam database. Seperti itu. Nah, di sini dia mau ngambil apa? Datanya. Kalian buat dulu function. Mana function itu terhubung sama card. Terus kita ya. Nah, di sini misalnya kalian buat sebuah variabel items, di mana item ini terhubung sama controller yang di card helper. Nah, fungsi controller ini kan tadi buat ngambil semua datanya ya di dalam SQL-nya. Lalu, nah di sini kalian buat set state-nya. Nah, kalian kan hasilnya itu kan kalian masih tampung di item. Nah, kalian mau datanya itu kalian masukin ke sebuah variabel yang sudah kalian buat di sini, card item. Dimana card item itu bisa berubah-ubah ya. Nah, class item ini nanti digunakan di bawah sini, bagian bawahnya, untuk menampilkan datanya. Ini di mapping pakai list view builder. Karena tipenya itu list, jadi dia perlu di mapping berdasarkan ID-nya. Oke, untuk tambah tadi udah, sama untuk nampilin. Lalu di sini ada fungsi juga untuk nge-remove item. Nah, kalau kita nge-remove itu nah, di sini ada remove item. Nah, kalau kita mau ngapus ini kan, itu pasti ini kan ada ID-nya masing-masing ya. ID misalnya ID 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau ngapus kan kita perlu tahu dia ini ID berapa yang mau dihapus. Jadi di bawah sini itu ada, ini kalau kalian scroll begini, ini ada button hapusnya, ada kondisi hapusnya. Jadi kalau kalian geser, ya di sini kalian panggil fungsi remove item yang sudah dibuat di atas. Ini remove item, dan kalian melempar sebuah ID ya. Ini ID biar sistemnya tahu ID berapa yang kalian akan hapus. Nah, lalu untuk fungsi yang di atas, kalian nanti dia akan menangkap ID-nya berapa. Lalu, nah di sini kan nanti terhubung ke controller nih.
ini delete. Jadi ini delete card item terhubung ke controller delete card item, terus kalian lempar lagi ID-nya ke controllernya. Nanti di controller itu nangkap ID-nya juga, baru dia ngapus ke table-nya, table card berdasarkan ID yang kalian lempar. Terus untuk yang clear all itu yang di buttonnya clear all-nya. Nah, clear all ini kan buat sebuah fungsi hit clear, dimana fungsinya ini terhubung ke controller. Jadi nanti controller ini bakal hapus semua datanya di dalam database yang kalian sudah buat di SQL-nya. Selama ini kan ada load item ya, jadi ini kalau namanya kalian hapus di load ulang. Nah, misal kalian ini tanpa load item ini, kalau kalian hapus dia itu masih muncul di halamannya. Nah, itu udah coba aja. Berarti auto hapus sih sebenarnya, ini auto lock. Iya, berarti dia auto lock. Di sini kan bisa hapus saja. Oh enggak, untuk yang di sini dia ini fungsinya memang udah auto load yang ini, tapi kalau yang untuk yang delete all, nah kan enggak ada kan. Nah, kalau pas clear all itu datanya sudah terhapus di dalam database, tapi di screen kalian itu masih tampil karena belum di lock. Di lock maksudnya nge-get ulang itemnya ke database-nya. Terus kemarin kalian sudah belajar yang turner itu ya, yang boleh improve. Jadi di sini tuh dipakai juga. Ini tinggal cara penggunaannya yang untuk ya aplikasi-aplikasi kompleks itu kayak ini buat kondisi kalau card item, ini variabel card item yang buat nampung data-datanya di card itu. Kalau dia kosong, card item dot is empty, jadi dia akan ngerender sebuah teks, dimana teksnya itu keranjang kosong. Tapi jika datanya ada, dia akan ngerender datanya, isi dari card item ini. Itu penggunaan ternary yang cukup kompleks. Dari sini ada yang ingin tanya?
kalian mau coba-coba itu kalian bisa nge-build. Sebenarnya aplikasi kalian ini bisa di-download. Kalian harus build dulu. Kalau mau nyoba update pertama. Kalau kalian mau nyoba apa SQLite-nya itu berfungsi atau enggak, kalian bisa build. Kalian baca-baca sendiri aja. Build paket itu gimana ya? Lupa kan? Oh ini. Mana ya? Ya. Jadi kalian bisa baca aja sendiri kalau mau nyoba-nyoba, mau tes dari keranjang kalian ini. Itu bisa di-build. Jadi aplikasi kalian itu kayak bisa kalian install di HP kalian nanti. Jadi bentuknya itu nanti file. Kalian bisa install, bisa tambahkan ke perangkat kalian buat nyobanya. Cuma aku udah lupa. Oke, sampai sini dari kalian ada yang ingin ditanyakan atau ada yang error? Oke, sampai. Kak, saya mau nanya, itu kan tadi kalau misalnya kita menambah nomor produk dan lain-lain, itu kan nanti dia akan muncul hijau-hijau gitu kan Kak, harganya. Itu dia dari mana kodenya? Yang mana? Coba Kak, boleh ambilin dulu. Nah, itu yang di sebelah kanan Kak, RP 109. Oh, di kalian belum ya? Oh, enggak, kalau saya sih coba sudah ada Kak, cuman nggak tahu dari mana kodenya. Itu dari ini, di widget card. Jadi kan setelah datanya ditampung di sini, itu kalian buat widget ya kemarin. Jadi datanya itu dilempar ke dalam widget. Nih, kata itemnya dilempar ke dalam widget. Jadi kartu ini di sini. Satu kotak yang ini kodenya ada di sini, di widget card. Baru kalau dilihat itu kan nilai yang kakak masuk itu kan 32, tapi yang jadi 100 Oh, kalau itu nggak tahu sih aku.
di sini ngekaliin. Oh, dia pakai kali-kali itu di situ. Ya, dikali. Jadi pressnya dikali quantity. Oke. Ya. Oke, silakan share screen. Ada yang apa? Pak, saya mau tanya. Ya. Kemarin tuh saya udah masukin semua kodenya kan yang dari TikTok. Itu udah nggak ada error, tapi ya, muncul database-nya gitu Kak, kalau misalkan mau ditambah orangnya. Atau mungkin karena saya nggak tercatat ya. Ya juga ya. Aku baru pikiran sabar dulu. Coba aku tes pakai yang lain. Kamu pakai Chrome kan? Iya Kak, soalnya pakai password tuh. Iya juga ya. Ada. Oh iya benar. Sekarang kayaknya. Oh iya benar. Jadi untuk yang run pakai web itu SQLite itu nggak support untuk web. Jadi SQLite itu cuma support untuk dia perangkat Android, iOS, sama desktop. Karena sebenarnya itu database itu langsung disimpan di lokalnya. Sedangkan kalau web ini kan tidak punya lokal ya. Nah eh, kalau web itu dia biasanya nggak pakai SQLite, tapi dia makainya local storage. Nah, untuk yang local storage itu dia pakai serverless lagi. Itu serverless itu set lokalnya. Jadi kalau cara kerja di anunya dia itu ke local storage, nggak bisa ini SQLite. Kalau mau nyoba coba pakai perangkat HP kalian deh, koneksi langsung, jalanin pakai HP. Jadi pakai USB ya Kak?
Apa? pakai USB, konekin ke HP. Ya, pakai USB. Ini ada yang mau tanya lagi. Kalau yang mau kelas aja ya. Udah semua 10 ya. Win. Nah, Jadi nggak belajar, nggak ambil MySQL kah? belajar minggu depan. Kamu ya? Kamu sebagai orang buat database saja. Ya. Aman aja kok. Yang mau kelas silahkan Minggu kelas. depan, minggu depan sempat kah sampai ke APA-nya? Enggak ya? Enggak, cuma buat tabelnya aja. Minggu depannya lagi baru API-nya. Jadi tuh siapkan dah, bawa tak aja. Untuk minggu depan. Oke. Untuk minggu depan ya paling kalian examnya ada. Ada belum? Ini wajib banget. Agreed. Tapi kalau mau ngambilnya di terminal boleh ya. Nah, ini bagian dari Kenapa tabrakan tuh bang? kalau kalian ini pakai sum. Oh iya dari situ ya, tapi ya. Ya masih dari sini sebenarnya. Tapi kalau kurang menantang, ya, jadi database-nya sih udah bisa dari sini. Kemarin. Bikin quiz dulu. Sudah ya. Tapi apa ya? Dulu. Tabel mana nanti gitu ya. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar cara membuat database-nya. Jadi terpercaya database yang SQL ini. Jadi di sini dia ada user, ada jawab, ada quiz, ada quiznya apa nih? Ini punya aku nggak ya? Nyamuk lah, Iya bukan ini? nyamuk. Kok ini kamu kok? Jangan nyamuk minta bantu kemarin. Ini. Di situ nggak tahu kak. Ini user, ini quiz nih. Apa bedanya quiz sama quiz? Oh, kuis itu kayak dia mau kuisnya kuis apa gitu kan. Ya misalnya kuis matematika. Oh, Itu quizzes. detailnya. Oh, kuis itu apa sih? Benar. Kayak yang tahu ini apa berapa. Nah, kalau kuis itu ya kayak soalnya, jawabannya. Jawab ini anu nih. Nanti jawabnya itu nyambung ke kuis. Ya. Kalau kan itu ada jawaban benar. Oh ya baik. Jadi ini cara kerja ini kan ada database ya. Jadi ini database quiz. Di sini ada user. Jadi user ini ada username, password dan lain-lain. Nah di sini quiznya itu ada jenis-jenisnya itu. Kayak quiz matematika dan lain-lain. Tipenya apa? Nah, terus kalau kalian udah mau kalian sudah pilih mau ngerjain quiznya, nanti ada di sini. ID usernya berapa, ID quiznya berapa, jawaban sama skornya. Di quiz ini
ID quiz. Kok dia minta ID quiz lagi? Soalnya apa dan jawaban benarnya apa? ID quiz itu ada quiz anjir Oh, kayaknya. ya gitu lah. Jadi dia saling berelasi. Ya jawaban kan ada ID user. Jadi ketahuan nih dia user itu user satu skornya berapa, jawabannya apa aja, dia pernah ngerjain quiz apa aja, seperti itu. Nyamuknya nggak salah cok, nyapu yang benar kita gitu ya. Nah, ini berapa aja sih buat share udah di sini. Tapi yang perlu dipahami itu relasinya. Di mana satu table terhubung dengan table lainnya. Ini sebenarnya main logika sih. Terus, nah mungkin kalian udah tahu ya kalau exam itu sering tabrakan, portnya sering tabrak kayak ini error, jadi dia nggak bisa dijalanin. Nah untuk kalau misal tabrakan itu saya ada solusinya, tapi tanya aja juga jadi harus tahu. Terus opsi lainnya itu ada banyak opsi sebenarnya buat jalanin database. Kalian bisa pakai Laragon. Nah kalau Laragon ini dia tuh udah pasti nggak bakal nabrak gitu portnya. Ini pakai Laragon. Terus kalau mau yang lebih menantang lagi bisa pakai Docker. Buang jauh-jauh cok, Docker bagus. kamu bagus. Cuma nulisnya Docker ini berat banget ya. Nah tapi beda Docker, kita tuh nggak bisa lihat database-nya langsung gini. Bisa tuh isi datanya. Jadi kita butuh aplikasi tambahan buat melihatnya. Itu pakai data grid. Nah, jadi ada 3 opsi yang bisa kalian pakai, tergantung kalian mau milih yang mana. Kalau mau yang mudah pakai SAM atau Laragon. SAM ini minusnya portnya ini sering nabrak, dia crash. Jadi errornya sering seperti ini. Terus untuk Laragon apa? Gak usah kasih pisah-pisah cok, masih sama aja. Oh ya, udah. Nanti giliran ada error 1 Docker, error 1 Laragon, error 1 exam, kita jadi pusing. Docker nggak bakal error nih. Kita mentang cuma bukan database. Ya nggak bakal error, cuman nanti kita nyampein materinya 3 lagi. Oh iya. Siapa tahu ada yang jago. Ya itulah pokoknya kalian bisa pakai SAM atau enggak Laragon. Sama aja. Ya pokoknya yang diajarin cuma sama aja. Kalau mau di luar itu belajar sendiri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa namanya nyari? Oh iya sama Postman ya. Postman siap-siap aja, siapin aja sudah. Pakai browser aja cok. Browser juga bisa. Nah, ini buat yang anu aja, yang merasa laptopnya kuat. Bisa sebenarnya Postman. Opsi lain bisa pakai Thunderbird sini. Oh Thunder Client. Postman aja lagi di situ. Hah? Postman aja lagi di situ. Maksudnya? Postman di VS Code. Oh ada kah? Oh iya.
Postman. Oh ya, kalian bisa pakai Postman di langsung dalamnya. Kalau nggak kalian download aplikasinya. Kalau aplikasi kan bisa langsung tag dulu. Ya, kalau nggak ada kan ribet lagi ya. Apalagi kalau mau scriptnya kecil. Jadi kalian download aja dulu. Apa aja gitu ya. Oke, sama kedepannya kita untuk backendnya tuh pakai CI kode Twitter. Gimana tulisannya? Oh ya. Nah, kita pakai kode Twitter 4. Jadi ini framework ini pakai bahasa PHP. Jujur saya belum pernah pegang PHP juga, jadi mohon maaf kalau ada yang salah-salah. Gampang aja tuh ya. Nah, itu kita ya. Apa sih yang kita belajar kemarin di MBD itu? Yang ngajarin siapa? Kalau saya nggak kemarin ya? Mana? Table. Yang ngajarin pangsa cek. Jadi. Apa ya? Oh, Sama aja kan kayak gitu. Kurang lebih beda kan? iya. Iya. Cuman kalau dari RPS-nya itu pakai CI. Ya kan biasanya PHP ya? Kenapa sih yang buat RPS ini? Atau apa apa mau nyoba bahasa baru Kayak dia. pakai expressment. Langsung aja boy. Itu lah RPS yang itu. Oh, itu apa? Di SQL ini ada installnya buat yang belum mau install. Ya, sih itu ada bukunya kok. Dan ini bisa ada Twitter 4. Lihat ini yang bagian tadinya. Ini SQL controller udah ada berarti. Oh iya sama aja cok. Yang kemarin pas MBD. Sama aja. Tuh, public function. $2 di depan. Sama aja cok. Kalau di sini dia pakai Postman. Sumpah apa sih yang ngajarin pasok kemarin tuh? Kalau depan tuh aku nggak pakai itu dulu. Ini ada model kan, model pasti kepake ya nanti buat kelas dan lain-lain. Mungkin ini nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Kasih tunjuk dulu kalau express gimana gampangnya. Hmm. Ini nggak tahu ya apakah bisa express pakai bahasa lain karena nggak ada disinggung di LPS kalau harus pakai PHP pada Twitter gitu kalau nggak salah. Dia pada Twitter. Kalau ini pakai CI tadi
Ini saya nggak tahu sih banyak. Kalau kalau framework PHP itu dia tuh udah ngebuat foldernya, jadi udah ada bawaan lah. Ini saya nggak tahu ya ini fungsi-fungsi buat apa. Ya, dulu saya belum belajar. Terus ini ada banyak nggak tahu nih. Gimana modulnya nih, Rik? Apa? Ini modulnya gimana? Paling bawah dia. Oh ini controllernya. Nih kalian controller nanti buat di sini. From controller ini buat database nanti. Terus itu apa ya? Ya gitulah. Sedangkan kalau misal diperbolehkan pakai bahasa lain, mungkin pakai Express aja. Express itu lebih mudah karena foldernya itu kita buat sendiri. Ya eh, foldernya itu sesuai dengan kebutuhan kita lah. Nggak ada folder-folder yang nggak kita pakai tapi ada dalam situ. Jadi, ini contohnya buat login ya, itu namanya out controllernya. Ini bukan contoh register. Kalau di JavaScript itu mudah dibaca. Ini dia buat register. Ini ya, dia ngelempar data, butuh data, dan isinya ini email sama password dan lain-lain. Habis itu tinggal dilempar ke service. Nanti service yang di sini yang nangani ke database. Beda sama yang tadi. Ini lihat, ini banyak banget ya. Jadi pusing bacanya. Sama sekali belum deh. Lihatin gimana cara kerja AI buat minggu depannya. Nah, jadi cara kerjanya nanti kalian seperti ini sih. Kalian mana? Ini kan kalian harus running mobile-nya. Jadi kalian harus running mobile yang ini. Terus kalian juga harus running backend-nya. Dan ini harus jalan juga, jalan bersamaan. Sama kalau yang masih kuat laptopnya, yang merasa laptopnya masih kuat, silakan pakai Postman. Nah, jadi fungsi backend ini nanti kita ngebuat sebuah URL untuk pertukaran data. Contohnya di sini kalau misal login kan kalau mau main di halaman itu kan kita cuma bisa lihat kalau dia tuh ngirim email sama password kan. Nah, ketika kalian ngirim email password, sebenarnya dia itu ngebalikin sebuah data untuk kalian bisa akses aplikasinya. Ini akses token namanya. Jadi setiap kalian akses itu butuh namanya akses token. Oke, mungkin aku udahin aja. Kalian
Kalau ada yang mau share nggak? Kalau yang kelas langsung keluar aja ya. Oke, karena nggak ada yang error dan nggak ada yang bertanya, jadi cukup aja ya. Nah, sekian kelas kita hari ini tentang SQLite. Jika ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terus